Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Ibu sekalian. Jadi hari ini kita ketemu lagi ya, Ustaz, di kelas One Hour Online Training di Brandmatics. Nah, hari ini kita sudah sampai di episode ke-13. Nih, ke-13. Kita punya total itu 25 episode ya. Jadi ini sudah setengah session berjalan untuk di tahun ini untuk kelas 1H. Nah, kebetulan ini juga episode terakhir sebelum nanti masuk ke libur Lebaran ya, Bapak sekalian. Jadi setelah ini kita akan break selama sekitar 2 atau 3 minggu ya. Nanti mulai lagi 3 minggu setelah hari ini. Itu untuk kelas selanjutnya atau untuk episode ke-14. Gitu ya. Dan sebelumnya mungkin saya ucapkan selamat merayakan hari Paskah ya, untuk yang merayakan di hari Minggu ini. Nah, jadi saya mulai di materi. Jadi kita hari ini, itu akan belajar tentang 3 pola penerapan auto scaling, tapi khusus di Linux server. Nah, jadi selain Linux server, itu saingan beratnya adalah Windows server ya, Ulan. Nah, kita nggak menyentuh ke ranah Windows server. Kita khusus hari ini itu menyentuh di ranahnya Linux server. Gitu. Nanti saya jelaskan penerapan auto scaling ini. Gitu. Jadi dunia auto scaling itu sekarang cukup masif digunakan, Ulan, karena sekarang ibaratnya satu server itu sudah nggak kuat untuk bisa menghandle permintaan ataupun request ataupun penggunaan dari aplikasi itu, gitu ya. Makanya kita butuh penerapan auto scaling, gitu ya. Jadi bisa naik otomatis, bisa turun otomatis. Nah, itu tuh konsep dari auto scaling. Nah, jadi mohon izin, nama saya Karno, Mas Dan. Nah, jadi yang pernah atau yang sering ikut training 1H, saya biasanya ditugaskan menjadi host. Nah, tapi hari ini tugasnya beda. Tugasnya jadi pemapar materi, gitu ya. Jadi hari ini 3 pola penerapan auto scaling. Nah, video-video rekaman untuk khusus kelas saya, kemarin saya sudah menyampaikan 2 materi. Pertama terkait 5 tren serangan aplikasi berbasis web, gitu ya, dan juga 5 mekanisme untuk bisa mempercepat query database. Nah, itu semuanya sudah ada di YouTube channel saya ya. Jadi kalau yang tertinggal kemarin atau yang nggak bisa mengikuti sampai selesai, semuanya sudah saya edit, saya masukkan ke YouTube channel saya. Gitu ya. Nah, izin ini profil saya, Bosan. Jadi saya berasal dari daerah namanya Boyolali. Nih, Boyolali, Jawa Tengah. Jadi kalau Bapak-Ibu sekalian mungkin mudik gitu ya dari Semarang menuju Solo, nah itu ada satu kota namanya Boyolali setelah Salatiga. Jadi kota sapi, Bosan. Apapun yang berkaitan dengan sapi ada di kota ini. Gitu ya, mau susu, mau abon, mau kerupuk kulit sapi, ya itu semuanya ada di Boyolali. Termasuk soto seger. Nah, itu kalau soto seger Mbok Giem, soto seger siapa lagi, itu semuanya tersebar luas di Boyolali. Gitu. Kemudian saya berkelana ke Salatiga kan untuk menempuh tingkat pendidikan SMK saya. Nah, saya masuk di jurusan Teknik Komputer Jaringan. Nah, ini di daerah Warak, di kecamatan di Parikesit ya, dan di daerah Parikesit itu di SMK Negeri 2 Salatiga. Saya lulus tahun 2015. Kemudian S1 saya di Nusa Mandiri, kebetulan waktu itu sambil bekerja juga di Brandmatics, jadi kerja sambil kuliah. Gitu ya. Kuliahnya saya ambil malam waktu S1. Gitu. Lulus tahun 2019, kemudian S2 saya di kampus yang sama, ambil ilmu komputer khusus penjurusan software engineering. Nah, gitu ya. Makanya nanti beberapa proyek saya termasuk nanti mekanisme auto scaling itu saya implementasikan di proyek pengembangan software yang saya handle. Gitu ya. Dan keduanya alhamdulillah mendapatkan beasiswa dari Pak Romi Satriawahono, gitu ya, yang tergabung menjadi RSW Institute. Gitu. Jadi itu background pendidikan saya. Kemudian background pekerjaan saya saat ini, saya berdiri di 2 kaki. Kaki kanan saya sebagai direktur
learning di Brandmatics. Jadi KPI saya, IQ saya itu adalah membuat Bapak Ibu sekalian selalu nyaman gitu ya, selalu ingin kembali training di Brandmatics gitu ya. Makanya saya buat One-H gitu ya, saya buat sistem LMS dan seterusnya. Gitu. Kemudian kaki kiri saya ada di Brand Dev gitu ya, PT Ilmu Komputerkom Brand Dev Sistema itu sebagai application architect dan juga developer. Nah, makanya saya nanti masuk ke lini direktorat namanya ID Software Engineering gitu ya, di sana untuk concern project-project saya. Jadi kalau mungkin Bapak sekalian pernah ikut kelasnya Pak Mulyana, nah itu Pak Mulyana adalah konsentrasinya di data science gitu ya. Atau pernah ikut trainingnya Mas Risa, nah itu masuk ke dalam Direktorat Enterprise Architecture. Nah kalau saya di Software Engineering. Kita masuk sekalian di materi. Nah jadi yang sudah download, jangan lupa download ya Bapak materinya di LMS tadi, ada di bab download slide materi. Nah jadi sekalian di dunia auto scaling, sekali lagi, yang belum paham tentang auto scaling itu adalah mekanisme menaikkan atau menurunkan server secara otomatis, gitu ya, secara auto, gitu ya, secara otomatis, gitu ya, tanpa harus kita klik sana sini, gitu. Jadi yang menentukan ya si servernya itu sendiri, gitu. Nah di dunia ini ada tiga pola, gitu ya. Yang pertama disebut vertical scaling. Jadi vertikal kan, kalau Bapak lupa vertikal itu yang mana sih Mas? Vertikal itu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Gitu. Makanya kalau kita sering dengar peribahasa atau puisi, hubungan vertikal antara kita dengan Tuhan. Nih, jadi dari kita naik ke atas, gitu ya, langsung dengan Tuhan. Nah, vertikal dari bawah ke atas. Artinya apa Mas Karno? Kita naikkan, kita turunkan spesifikasi servernya. Itu disebut vertical scaling. Spesifikasi itu bisa RAM-nya kita naikkan, bisa CPU-nya kita naikkan, clocking time-nya, gitu ya, megahertz-nya kita bisa naikkan, atau storage-nya. Nah, storage-nya, penyimpanannya, gitu ya, itu bisa kita naik, turunkan. Itu disebut vertical scaling. Ingat garis vertikal kan? Garis vertikal adalah dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Itu vertikal. Gitu ya. Yang kedua, horizontal scaling. Garis horizontal. Nah, garis horizon. Garis dari kiri ke kanan. Nih, beda dengan kalau vertikal itu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Kalau horizon itu dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Garis horizontal. Nih, makanya banyak yang nyebut garis khatulistiwa adalah garis horizon bumi. Nah, karena garis khatulistiwa itu membelah bumi menjadi dua, bagiannya atas dan bawah. Garisnya itu muteri bumi, gitu ya. Jadi dari kiri ke kanan. Itu horizontal scaling, gitu ya. Makna kata horizontal. Nah, horizontal scalingnya itu apa? Adalah kita tingkatkan jumlah servernya. Beda kan? Beda. Jadi kita jejer servernya dari kiri ke kanan 1, 2, 3, 4. Nah, itu sebutannya horizontal scaling. Kita tambahi lagi servernya. Beda kan? Kalau vertikal kita naik turunkan spesifikasi servernya, speknya. Kalau horizontal itu dari kiri ke kanan gitu ya, kita tambahkan 1 server, 2 server, 3 server, 4 server. Nah, itu disebut horizontal scaling. Kita tambahkan jumlah servernya. Jadi bukan hanya 1, tapi mungkin 4, mungkin 5, dan seterusnya. Beda ya, kalau ini kita naikkan speknya, kalau yang ini kita tambahkan jumlah servernya. Yang ketiga, predictive scaling. Ini dari kata prediksi kan. Nah, jadi kalau pernah dengar predictive policing. Nah, kalau di dunia
Polri itu ada satu jargon mereka adalah presisi, pre-nya itu adalah predictive policing, predictive scaling. Jadi di sini pola auto scalingnya bisa menambah mengurangi server, bisa menambah mengurangi spek itu berdasarkan data historis. Gitu ya. Di jam 8 pagi itu trafficnya tinggi karena orang mulai kerja, orang mulai absen. Dong, langsung. Nah, di sana server sudah siap untuk men-setting itu dengan mekanisme predictive scaling. Nah, secara umum nanti 3 ini yang akan kita bahas, bosan, gitu ya di hari ini. Nah, pertama, sekali lagi kita kunci area kita di Linux ya kan, di Linux server. Jadi ini mungkin tidak bisa diterapkan atau mungkin ada cara lain bisa diterapkan di Windows Server. Tapi sekarang bahasan dari saya itu spesifik di Linux Server terlebih dahulu. Nah, pertama, ada satu website, gitu, ada satu organisasi namanya Trulis. Dia setiap tahun itu membuat rekap grafik penggunaan operating system, gitu ya. Nah, di sini mereka membuat satu kajian bahwa kira-kira developer itu OS-nya apa sih? Nih, developer, professional developers di dunia ini itu pakainya OS-nya apa? Nah, Trulis menyampaikan di 2022 kemarin, 2023 belum keluar kan? Karena kita masih di awal tahun ya. 2022 itu mayoritas pakai Windows. Gitu ya. Termasuk ya saya juga developers pakainya masih Windows kan, gitu ya. Untuk OS di laptop saya, gitu ya, di komputer saya, gitu ya. Mendekati posisi kedua adalah Linux. 47%. Nah, penjelasan dari Trulis, mereka menyebut bahwa orang yang pakai Linux itu biasanya developers, ya, server administration juga, ya. Nah, jadi dia sekaligus ngoprek-ngoprek misalnya konfigurasi apa yang pas untuk servernya dia, makanya dia sekaligus pakai Linux, misalnya, gitu, pakai Linux. Nah, yang mengejar di posisi ketiga itu adalah Macintosh, macOS, gitu ya, pakai MacBook dari Apple itu muncul di nomor 3 karena itu satu paket kesatuan dan antara MacBook-nya sama macOS-nya, apalagi sekarang ada Apple Silicon-nya, gitu ya, M1, M2, M1 Max, M1 Pro, nah, itu jadi satu kekuatan yang dimiliki oleh Apple, gitu ya. Nah, ini untuk professional developers, gitu ya, untuk professional developers. Untuk di website, di web apps, gitu ya, Trulis juga menyampaikan satu grafik ini, Ustaz, bahwa overall website di dunia ini, overall web apps di dunia ini, 39,2% itu pakainya Linux server. Gitu ya. Overall, seluruh website di dunia ini, gitu ya, rata-rata 39,2% itu pakai Linux. Nah, Trulis bagus. Itu kan overall. Gimana kalau kita potong dong? Gitu ya, kita potong top 1 million. Top 1 juta situs yang paling teratas pengaksesnya di dunia ini, itu berapa persen sih? Nah, ternyata kan 1 juta website yang sering diakses di muka bumi ini, 45,4% itu servernya menggunakan Linux. Dipangkas lagi sama Trulis, dong, gitu ya, sampai di top 1000, top 1000. Hampir menyentuh angka 50%. 49,4%, hampir 50% situs yang ada di dunia ini, top 1000-nya, gitu ya, top 1000-nya yang ada di atas itu menggunakan Linux, gitu. Nah, ini grafik rekap dari Trulis. Nah, sudah saya siapkan juga linknya di bawah, gitu ya. Makanya di sini saya concern menggunakan Linux karena Linux sudah semasif ini digunakan untuk pengembangan aplikasi berbasis web. Nah, saya bicara sejarah dulu, sedikit sejarah Linux. Jadi Linux itu dulu ceritanya dia turunannya Unix.
Unix itu dibuat di tahun 60 sampai 70-an, benar-benar resmi dirilis itu 69, tahun 69. Pembuatnya itu dua tokoh IT terkemuka, Dennis Ritchie dan juga Ken Thompson. Nah, dua-duanya itu lagi ngoprek-ngoprek gitu ya. Di lab-nya namanya AT&T Bell Labs. Nah, itu rilislah Unix. Tapi Unix itu belum sifatnya GPL atau General Public License. Akhirnya si Linus, nah nanti penemunya namanya Linus dan Linus Torvalds. Nah, dia akhirnya bikinlah si Linux ini. Nah, dia dari Finlandia. Goals-nya adalah supaya si Linux ini bisa multitasking, multi-user, dan bisa bebas dikembangkan oleh siapapun. Makanya kalau misalkan sekarang dengar distro Linux, distribution Linux, itu banyak misalkan. Itu banyak. Ada Ubuntu, ada CentOS, ada Debian, gitu ya. Ada Red Hat. Wah, itu perkembangan dari Linux. Nah, dan itu goals-nya tercapai. Gitu ya. Jadi dulu sebenarnya namanya bukan Linux, tapi Minix. Minix. Linus dia bikin di sekolahnya di Helsinki University, gitu ya. Dia bikin menciptakan kernel Linux. GOM-nya itu 14 Maret 94 itu Linux versi 1 dirilis. Dengan logo. Nah, dengan logo penguin. Logo ini dinamakan Lux. Gitu, dinamakan Lux. Yang desain namanya Larry Ewing. Larry Ewing dan Alan Cox. Dulu Alan Cox ini seperti sohibnya dari si Linus, gitu ya. Tux sendiri yang ngasih nama si Linus. Artinya adalah Torvalds Unix. Nah, jadi Unix-nya si Torvalds nih, gitu ya. Unix-nya si Torvalds. Nah, namanya Tux, gitu ya. Disingkatnya Tux. Si Tux ini. Nah, ini Linux-nya ini logonya si penguinnya namanya Tux. Nah, jadi kalau kita bicara di dunia IT kan, itu sangat banyak logo pakai hewan, gitu ya. Postgre, gajah. Terus ada juga penguin, gitu ya. Salah satunya Linux, gitu. Jadi banyak yang menggunakan mekanisme logo menggunakan gajah, gitu ya. Lumba-lumba juga ada. Nah, jadi beberapa itu pasti pakai hewan. Nah, kalau dari kaidahnya si Linus, dia bilang, saya ingin Linux itu bisa dinikmati, dikembangkan oleh pengguna lainnya. Nah, itu Linux. Makanya sekarang auto scaling pun itu diawali dari penerapannya ada di Linux, gitu ya. Jadi ini disebutkan oleh Linux di tahun 92 waktu dia ngoprek-ngoprek membuat si Linux. Nah, beberapa alasan kenapa Linux itu kuat di server, termasuk saya juga di Polri, kan? Di Polri itu mayoritas pilihannya hanya Linux, gitu ya. Nggak bisa pilih Windows, gitu. Jadi boleh Ubuntu, boleh Debian, boleh Fedora, gitu ya, dan sebagainya. Nah, tapi pilihannya Linux. Kenapa? Ini alasan-alasannya, gitu ya. Saya kutip dari bukunya Alexandru, judul bukunya Mastering Linux Fundamentals, itu dirilis tahun 2021. Terutama kalau saya merasakan sebagai developers, itu yang poin terakhir. Dukungan komunitasnya luas banget, gitu ya. Kita ketemu bug apa, nanti dibantu sama mereka, gitu ya. Kalau bingung nyari dukungan komunitasnya, cemplungin ke chat GPT, gitu ya, ke chat GPT. Kemarin saya mencoba implementasi SSO, gitu ya. Itu saya full disupport sama chat GPT, gitu ya. Walaupun si chat GPT nggak 100% benar, gitu, tapi kita butuh mensupport dia. Oh, salahnya di sini loh. Kita cemplungkan ke sana, nanti diperbaiki sama mereka. Nah, nanti bisa beres, gitu ya. Nah, ini beberapa alasan kenapa Linux digunakan, gitu ya, di lingkungan server. Linux
architecture. Nah, jadi kan kalau kita baca di beberapa textbook, Linux itu berawal dari dua arsitektur, yang mana dibagi menjadi dua. Ada area untuk user, disebut user space. Ada 5, daemons, application, library, shell, dan shared libraries. Nah, itu areanya user. Mau diedit bagaimanapun, itu sudah kewenangannya user. Bisa diedit dan sebagainya. Ada areanya kernel. Kernel space. Kernel itu sendiri, drivers, dan juga hardware. Nah, itu sudah areanya si kernel. Daemons itu apa sih, Mas Karno? Daemons kan? Itu sebenarnya adalah proses-proses yang berjalan di background-nya Linux. Jadi daemons itu tidak diakses langsung, gitu ya, tidak bertatapan muka dengan pengguna. Nah, itu daemons, gitu ya. Kayak mungkin Bapak pernah dengar Apache sebagai web server, SSHD. SSHD itu untuk kita mau meremote pakai putih dan sebagainya. SSH, Secure Shell. Nah, itu daemons. Karena dia tidak ada tampilan antar mukanya, dia berjalan di background proses. Nah, kalau LibreOffice, Mas Karno, terus Google Chrome, terus Mozilla, itu apa, Mas Karno? Itu application. Jadi bisa diakses, bisa terpampang nyata, gitu ya, dilihat oleh pengguna. Itu namanya application. Yang ketiga, library. Itu sama seperti di Windows, gitu ya, atau kita kalau ngoding pakai library, bisa kita pakai template-template library-nya. Nah, itu libraries. Shell itu untuk kita biasanya CMD, command prompt. Nah, itu shell. Share libraries itu adalah library-library yang bisa di-download dari luar. Nah, itu share libraries. Gitu ya. Yang lainnya kernel space, ini berkaitan dengan hardware dan sebagainya. Dari Linux sendiri, itu ada yang khusus memang untuk server, ada yang khusus misalnya kita nggak pengen menjadikan itu server, tapi kita pengen menjadikan itu sebagai main OS di komputer kita untuk personal. Nah, itu juga ada. Itu sudah dibuatkan distronya banyak di Linux. Termasuk ada embedded system, gitu ya. Antara perangkat lunak, perangkat keras kita kombinasikan, terus di sana kita rancang, kita set polanya seperti apa, gitu, IoT-nya dan sebagainya. Nah, ini beberapa contohnya. Elementary OS itu khusus untuk tampilan desktop. Walaupun perintah-perintah dasar Linux, gitu ya, itu ya bisa di Elementary OS, cuma dia menitik beratkan pada tampilan. Makanya tampilannya mirip kayak macOS, Elementary OS. Nah, dulu saya pernah nginstal di masa-masa SMK, biar tampilannya kayak Mac, gitu. Padahal laptopnya Windows. Terus untuk server, Ubuntu, Debian, CentOS, gitu ya, dan seterusnya itu khusus untuk server. Nah, gitu ya, khusus untuk server. Jadi betul-betul biasanya tampilannya ya hanya black and white, hitam putih, yang kita gunakan untuk mengkonfigurasi server, kita nyeting jaringan, nah itu server dan desktop. Jadi sama sekali nggak ada indah-indahnya, gitu ya. Dia hanya tulisannya hitam dan putih. Nah, kemudian itu Linux-nya. Linux itu bercabang, jadi beraneka macam distro. Nih, kalau kita beli baju kan, beli baju di distro mana? Nah, gitu ya. Distro atau distribution dari Linux itu bercabang menjadi distro-distro yang lain. Gitu. Dan sudah sebanyak ini untuk baru di tahun 2007 ya, kan? Ini pasti perkembangannya masih banyak lagi, tapi secara umum yang kuat percabangannya seperti ini. Nah, biasanya pilihannya mayoritas pilih dua, antara Debian, nah Debian kan, Debian yang dikembangkan tahun 93, atau diverseskan dengan Red Hat.
yang dikembangkan tahun 94. Nah, gitu ya. Itu pasti nanti tinggal kita cari aja turunannya, gitu ya. Jadi kalau sekarang itu Red Hat, kemudian CentOS, Fedora itu sudah berada di kelas yang enterprise. Nah, yang masih kelas free gratis itu turunan Debian biasanya. Nah, makanya di sini kita tarik Debian-nya, Debian kita tarik ke belakang. Nah, kita tarik ke belakang, kita akan menemukan dong Ubuntu. Ubuntu. Nah, Ubuntu itu turunan dari Debian. Makanya kalau Bapak sekalian yang sudah ahli di Debian, paham kode-kode Debian, gitu ya, perintah dasar Debian, biasanya kalau mau ke Ubuntu lebih gampang. Beda sama Red Hat. Gitu ya. Misalnya Red Hat kita turunkan gitu ya, kita sampai di Fedora atau kita sampai di CentOS. Nah, itu beda. Yang kita sudah belajar Debian, ahli, biasanya kalau pengen masuk ke CentOS, itu harus mengulang pelajaran lagi dengan kode yang berbeda. Nah, karena turunannya beda. Gitu ya. Kalau CentOS itu turunannya dari Red Hat. Kalau Ubuntu turunannya dari Debian. Nah, makanya kalau Bapak sekalian sering pakai apt get install gitu ya. apt get install, apt itu kepanjangan dari Advanced Package Tool. apt get install Apache, apt get install PHP 5. Itu berarti pasti pakai turunannya Debian. Debian, Ubuntu itu pasti installnya pakai itu. Nah, kita balik. Saya pakai Red Hat, saya pakai CentOS. apt get install. Saya enter berulang kali, nggak bisa-bisa. Ya nggak bisa, karena itu turunannya Debian. Kalau pengen pakai CentOS atau Red Hat, dia pakainya YUM, YUM, Yellow Dog Updater Modified. Nah, YUM. YUM install apa? Atau RPM, Red Hat Package Manager. RPM install apa? Nah, ini bukan apt lagi, karena apt itu Debian. Kalau Red Hat, CentOS pakainya tadi antara YUM atau RPM biasanya. Nah, ini turunannya sudah sebanyak ini. Dan yang juara di tahun kemarin pimpinannya Ubuntu. Nah, makanya termasuk saya di Polri itu pakainya Ubuntu, dan itu rekomendasi dari divisi TIK, Divtik Polri. Mas pakai Ubuntu, nih Ubuntu merajai, gitu ya, Ubuntu merajai untuk distro Linux yang diset, yang dipakai untuk server. Nah, itu Ubuntu. Debian, CentOS, Red Hat, terus turun sampai bawah. Gitu ya. Termasuk OpenLogic. Mereka mengeluarkan survei kuesioner gitu ya di akhir tahun kemarin. Pertanyaannya simple. Manakah open source teknologi di bawah ini yang digunakan oleh organisasimu untuk mengelola software infrastructure di organisasimu, di perusahaanmu? Nah, sama, Ubuntu yang merajai. Gitu, Ubuntu yang merajai. Nah, makanya nanti untuk penerapan 3 pola auto scaling saya sudah terapkan di mekanisme Ubuntu, gitu ya, di Ubuntu, gitu ya, karena dia jadi top distro dan memang itu pengalaman yang pernah saya lakukan menggunakan Ubuntu. Pakai CentOS saya belum pernah, gitu ya, pakai Red Hat, RHL, Red Hat itu juga belum pernah. Jadi nanti akan saya sampaikan menggunakan mekanisme Ubuntu. Nah, with retouch 2022 dia bilang, ini sudah saya alih bahasakan ya, dan Linux itu dipakai 37,6% website di dunia. Nih, dia mirip ya, kan? Seperti tadi surveinya Trulis. Trulis itu 39,7. With retouch 37,6. Nah, brutalnya 34,6% diantaranya pakainya Ubuntu. Pakainya Ubuntu. Gitu ya, pakainya Ubuntu. 37,6% itu di dunia pakai Linux, 34%-nya itu pakai Ubuntu. Nah, ini yang dibilang oleh withretouch.com.
Dan sekarang turunannya Zilan, ini tips juga kalau mau pakai Ubuntu. Misal nanti ditanya sama atasan, kamu mau pakai server apa, No? Ubuntu, Pak. Versi berapa? Nah, waduh, emang ada versinya ya? Nah, nanti bingung lagi. Pilihlah versi yang belakangnya ada LTS. Nih, LTS, 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 LTS. Artinya apa, Mas Karno? LTS adalah long term support. Nih, jadi biasanya itu adalah titik aman, kan? Titik aman. Kita bisa menggunakan versi Ubuntu tersebut. Gitu ya. Jadi kalau sekarang 2022, 2023, 2024 itu yang aman ya pakai 20.04 LTS. Gitu ya. Itu yang masih diperpanjang, ini warnanya orange muda kan. Perpanjangan dukungan desktop dan server. Gitu ya. Mau pakai 18.04 ya is okay, nggak masalah. Gitu. Dia masih disupport kok. Tapi hanya sampai di pertengahan tahun 2023 ini. Tapi security patch-nya itu masih jauh. Masih sampai 2028. Nah, gitu ya. Jadi kalau ditanya mau pakai versi apa, No? Oh, izin Pak, versi 20.04. Kenapa? Karena dia LTS. Jawabnya simple, gampang. Gitu ya. Sekarang sudah di 20.04 LTS untuk versi Ubuntu. Nah, servernya ada dua. Sifatnya CLI, command line interface, hitam putih, black and white, nggak ada bagus-bagusnya, gitu ya. Semuanya pakai shell command, gitu ya. Diketik pakai keyboard, gitu ya. Yang seneng pakai keyboard mechanical itu pasti asik pakai ini, karena berisik, gitu ya. Cetak-cetok, cetak-cetok. Nah, itu pakainya command line interface, itu good. Nah, tapi kalau yang suka sama keindahan itu ya GUI. Gitu ya. Cuma saya belum pernah sama sekali menemukan server baik itu di Divtik Polri, di KLHK, gitu ya. Dulu saya pernah mengerjakan di Jasara Harja, itu semuanya hitam putih. Hitam putih. Nah, gitu ya. Jadi semuanya pakai mekanisme shell command. Gitu ya. Jadi nggak ada menu-menu dan tombol-tombol. Semuanya pakai keyboard aja. Udah keyboard enter, keyboard enter, keyboard enter. Nggak pakai mouse sama sekali. Gitu semua keyboard enter, keyboard enter. Nah, gitu ya. Itu CLI. Kalau GUI ya pasti ada tampilan grafisnya. Nah, konteks saya nanti menginfokan mekanisme auto scaling itu bukan menggunakan on-premise server, bukan in-premise server, tapi menggunakan cloud computing. Nih, menggunakan cloud computing. Karena beberapa fitur, terutama yang predictive scaling, gitu ya, itu penerapannya nanti saya pakai punyanya AWS Cloud, gitu ya. Jadi bukan saya miliki di in-premise server. Termasuk Brandmatic sekarang sudah nggak ada in-premise server, semuanya kami cloud-kan, gitu ya, kami cloud-kan. Karena apa? Bisa jadi kan kita punya server gitu ya, in-premise server, terus data center di kantor itu nggak standar. Kan itu ada standarnya kan, kayak di Menara Cyber suhunya harus dingin, terus ada UPS gitu ya, kalau kalau mati lampu bahasa Jawanya kalau oglangan gitu ya, ada UPS-nya, security-nya harus ketat. Nah, gitu ya. Kalau nggak kayak gitu kan, nanti ditaruh di kantor kita mati lampu, domainnya ada di situ. Waduh, dong. Seluruh dunia nggak bisa ngakses server kita itu, gitu ya. Nah, itu bahayanya kalau kalau in-premise. Makanya di 2014-an gitu ya, itu mulai masif datang cloud computing. Sekarang sudah merajalela vendor-vendor cloud. Ada ID Cloud Host, Biznet Geo, Keywords, dan sebagainya. Itu sudah masif berkembang di Indonesia. Tapi bermulanya di 2014-an. Gitu ya. Sebenarnya apa sih cloud computing, Mas Karno? Nah, saya kutip dari bukunya Srinivasan. Dia bikin buku 2014 itu, judul bukunya Cloud Computing Basic. Nih, dia bilang, cloud computing is nothing but
availability of processing power, storage, and application deliver on demand to the customer over the internet. Over the internet. Over the internet. Nah, karena sekarang kecepatan internet ya sudah lumayan ya, Sudan. 4G, terus sudah mulai masuk 5G, terus kabel fiber optik juga sudah kencang. Nah, makanya muncullah mekanisme cloud computing ini. Sebenarnya mekanismenya sama-sama seperti in-premise, hanya saja ada kata-kata Srinivasan mengutip atau dia bilang over the internet, lewat internet. Dia bilangnya seperti itu. Makanya gambar sederhananya ya seperti ini, gitu ya. Kita punya seperangkat komputer, sifatnya cloud, logonya awan, gitu ya, logonya awan. Ada server, ada application, ada storage. Diaksesnya lewat mana, Mas Karno? Lewat internet. Masuk ke router, masuk ke switch, sampai kita bisa akses di komputer kita. Itu sederhananya, gitu ya. Yang mana dulu server fisik, makanya ada in-premise, ada cloud, gitu ya. Kalau mau dibuat berantem, misalnya, itu ada cloud, ada in-premise. Nah, kalau in-premise, dia di kantor kita, gitu ya. Dia di ruangan kita, yang mana ruangannya nggak terstandar, gitu ya. Pakainya AC biasa, nanti suhunya bisa naik dan sebagainya. Nah, itu kan bikin panas, suhunya tinggi jadi down. Nah, cloud computing. Gitu. Jadi apapun yang kita akses, gitu ya, mau storage, mau application, itu di-deliver berdasarkan atau menggunakan internet. Nah, ini pengertian cloud computing. Nah, cloud computing itu biasanya kalau di sekarang, misalnya Bapak buka atau mungkin coba-coba ID Cloud Host, Business Geo, Google Cloud Platform, GCP, atau Microsoft Azure, biasanya kita diminta membuat VM. Membuat VM. Virtual Machine. Gitu ya. Jadi cloud computing, dia diakses lewat internet. Di dalam cloud computing, itu biasanya memanfaatkan konsep VM. Gitu ya. Makanya salah satu kelas kami yang cukup tinggi juga adalah VMware vSphere. Nih, gitu ya. Jadi bikin VM-nya pakai VMware. Nanti ngelolanya pakai VMware vSphere. Nah, gitu ya. Jadi ini mekanisme teknologi cloud saat ini. Nah, dan nanti kita bisa mengakses storage. Makanya kalau misalnya sebenarnya secara tidak langsung kita sudah pakai cloud computing, gitu ya. Kalau di kita di Windows, saya pakai Microsoft. Di dalam sudah ada OneDrive. Nah, OneDrive itu sebenarnya implementasi dari cloud computing. Gitu ya. Kalau kita nggak bisa mengakses pakai internet, kita nggak punya internet, dong terputus. Nah, gitu ya. Yang mana OneDrive itu dia implementasi dari storage. Mau OneDrive, mau Google Drive, gitu ya. Mau Mega, nah, itu semuanya masuk ke storage. Processing power. Nah, ini yang saya siapkan di ID Cloud Host, gitu ya, untuk beberapa server development kami itu di sana. Jadi ada high-end server yang kami plot untuk kalau ada project software nanti masuknya ke sana. Terakhir application, Zoom yang kita pakai ini, Zoom meeting ini, dia adalah mekanisme cloud computing untuk mengakses application di dalamnya. Zoom ini adalah mekanisme cloud computing. Gitu ya, itu beberapa contoh mekanisme cloud computing. Nah, sekali lagi, sebelum internet secepat sekarang, pakainya apa Mas Karno? Ya pakainya server in-premise. Gitu ya. Jadi kita beli seperangkat high level komputer, gitu ya. Seperangkat komputer kita taruh di ruangan, nah itu namanya in-premise. Nah, tapi sebenarnya banyak yang melupakan kalau kita pengen masang in-premise, bikin data center sendiri, kita harus ada investasi tambahan. Untuk apa Mas Karno? Investasi yang pertama, perangkat lunak, ada listrik,
ada keamanannya. Belum kalau ada bencana, gitu ya. Disaster recovery-nya seperti apa? Terus biaya maintenance. Nah, itu adalah biaya-biaya yang harus kita perhitungkan juga kalau pengen membuat in-premise server, data center server gitu ya di kantor kita. Gitu ya. Dan sialnya kan kadang yang terpakai itu hanya 30-40% dari total spek yang kita siapkan. Nih, jadi kita berinya 1 tera gitu ya. Paling kepake 300 MB storage-nya gitu ya. Kita beli RAM sampai 64 GB. Paling kepakainya mentok 8 GB atau 4 GB. Nah, itu yang mana kalau pakai in-premise itu kita nggak bisa turunkan, nggak bisa naikkan kalau mungkin kurang. Nah, itu mekanisme in-premise. Makanya in-premise itu membutuhkan beberapa instalasi yang lain. Gitu ya. Tadi ada kita harus, kalau saya pengen bikin in-premise server Mas Karno, isinya Windows Server. Windows Servernya mau dibajak, jangan dibajak, Windows Servernya harus beli berarti. Nah, itu software. Gitu, itu software. Terus hardware-nya, komputernya harus kita beli. Biaya maintenance-nya harus juga kita beli. Gitu ya. Mau siapa yang maintenance, kalau ada error mau digimanain. Belum kalau kita mau bikin sistem ticketing, gitu ya. Listrik, security, disaster recovery. Nah, ini adalah beberapa biaya tambahan yang harus kita pikirkan gitu ya, selain kita fokus di hardware. Nah, sedangkan untuk cloud computing, kenapa sekarang itu lebih dipilih daripada mekanisme yang in-premise server, termasuk kami Brandmatics itu kalau ada project software, mending langganan cloud. Gitu ya, langganan cloud. Mau di GCP, mau di ID Cloud Host, dan sebagainya, mending di sana. Gitu ya. Karena apa? Pertama, upgrade-nya gampang. Gitu ya. Wah, ini kayaknya kalau prosesornya cuma 16 core, kurang nih, harus kita tambahkan. Gitu ya. Terus, no maintenance. Kalau ada error, tinggal kita marah-marahin aja si pengguna atau si pembuat cloud-nya. Tinggal kita maki-maki. Mas ini kok networknya nggak dapat nih. Mas ini kok down. Kita bisa marah-marahin mereka, mereka nanti yang antisipasi. Jadi kita minim effort untuk maintenance. Terus increase collaboration. Mau di remote oleh beberapa pihak, bisa dari luar, gitu ya. Dan yang paling utama, pay as you go. Apa yang kamu gunakan, ya itulah yang kamu bayar. Saya cuma pakai Mas Karno, RAM-nya cuma 6 GB. Oh ya udah, 6 GB aja bayarnya. Tidak seperti in-premise server yang mana kita harus membeli mungkin sekitar 64 GB gitu, padahal kepakainya cuma 6 GB. Nah, ini benefit dari cloud computing. Gitu ya. Dan cloud computing berkembang Musan, gitu ya. Yang diciptakan di awal tahun 1960-an, gitu ya. Dari project IBM, kemudian logonya awan itu di set tahun 1977. Nah, sampai sekarang sudah berkembang, ada Microsoft Azure, ada Amazon Web Service, ada Google Cloud Platform. Itu 3 jagoan ya kan di bidang cloud gitu ya. Sampai sekarang ada istilah content delivery network, market boom. Nih, jadi contohnya kayak kita iklan nih di TikTok, kita iklan nih di Facebook. Nah, itu salah satu mekanisme CDN di bidang cloud computing. Itu konsepnya. Dan tadi sempat saya ceritakan bahwa sebenarnya cloud computing itu adalah cucunya dari mainframe, dari komputer server in-premise. Dari mainframe revolution, gitu ya. Kalau Bapak sekalian mungkin pernah nonton filmnya Alan Turing, gitu ya, Imitation Game. Nah, itu dia bikin mesin Turing segede ruangan kan. Terus dia membuat Turing test gitu ya, membuat mesin Turing untuk mengenkripsi
pesan Enigma gitu ya di filmnya tersebut. Terus turun jadi PC turun jadi cloud ini. Nah, gitu ya. Makanya sekarang tinggal langganan cloud gitu ya. Nanti bisa bayar pakai OVO, pakai GoPay gitu ya. Nah, itu jadi salah satu pilihan yang saat ini digunakan. Nah, terus misalkan perbandingan biaya cloud nih kalau di Indonesia gitu ya. Misalnya misalkan saya pukul rata. CPU-nya 1 core. Memorinya 1 GB. Storage-nya 25 GB. Transfernya 1 tera. Gitu ya. Bandwidth-nya 1 tera. Nah, ini perbandingan biayanya, Jalan. Gitu ya, perbandingan biayanya. Walaupun saya sebenarnya tidak berniat untuk untuk menjual ID Cloud Host, nah tapi memang yang dipakai oleh Brandmatics setelah saya survei di beberapa produk lokal gitu ya, itu yang murah ID Cloud Host gitu ya. Dan sejauh ini pelayanannya juga oke gitu ya. Jadi kalau ada error kita bisa chat gitu ya biar cepat ditangani. Kalau butuh naik kita bisa bikin tiketing, bisa telepon. Nah, sejauh ini aman gitu ya. Saya punya semua cPanel, semua WHM-nya Brandmatics, brandmatics.com, branddev.com, ilmukomputer.com, itu saya taruh di sana. Satu lagi adalah untuk project software dan EA. Gitu ya, itu juga di sana. Sejauh ini alhamdulillah aman lah. Kayaknya pernah down tapi down-nya nggak terlalu lama gitu ya. Itu ID Cloud Host. Makanya secara umum kami sudah berlangganan hampir 2 tahun kalau nggak salah untuk ID Cloud Host ini. Nah, karena apa? Kalau kita bandingkan dengan yang lain, AWS, Google Cloud, dan seterusnya, itu sudah berada di atas nilai $50 per bulannya. Gitu. Dulu pas awal-awal saya bergerak ke sini, pindah dari in-premise ke cloud, saya pilihnya GCP. Pilihnya GCP. Nah, yang susah adalah, pertama, GCP-nya kalau error, kita nggak punya support. Kita mau ngecat ke siapa, kita pengen bikin tiket ke siapa, nah itu susah ternyata. Yang kedua, mahal kan. Mahal, parah mahalnya gitu ya. Untuk startup yang baru-baru pakai GCP, wah itu langsung ambruk karena bayarnya mahal. Nah, makanya salah satunya kami pakai ID Cloud Host. Gitu ya. Kemarin masuk tawaran dari BusinessGIO. Cuma saya belum pelajari lebih detail ya untuk biayanya. Tapi secara umum yang penting kita paham konsep cloud, nanti mau pakai apapun nanti bisa kita terapkan. Nah, cloud itu terbagi menjadi 2. Ada based on deployment, ada based on service model. Based on deployment, kita deploy-nya mau di mana nih Mas Karno? Nah, contoh kayak ID Cloud Host, GCP, itu bisa kita sebut mekanismenya public. Gitu ya. Kalau kita mungkin set di DivTik, Divisi TIK Polri, itu namanya private. Gitu ya. Kalau kita kombinasikan server web, server database di DivTik, tapi server storage di ID Cloud Host. Namanya hybrid. Namanya hybrid. Dijoin antara public sama private. Based on service model, layanan yang diberikan kepada klien terbagi menjadi 3. Ada infrastructure as services, platform as a services, yang terakhir software as a services. Nah, itu 3 model layanan yang diberikan kepada pengguna cloud computing. Gitu ya. Based on service model. Nah, based on service model ada IaaS, ada PaaS, ada SaaS. Nah, saya coba jelaskan dulu logika sederhananya, kan? Logika sederhananya. Nih, saya dapat gambar bagus banget. Dia jelaskan bahwa kalau kita pengen langganan IaaS, IaaS itu adalah kayak kita nyuci baju di rumah. Nih, kita nyuci baju di rumah, gitu ya. Karena sama aja kita beli washing machine at home, itu IaaS. Artinya apa? Kita cuma beli mesin cucinya, sekali beli di depan, gitu ya. Nanti mekanismenya end to end washing, drying, itu yang manage adalah kita. Gitu ya. Jadi kita full individu.
Terus kita membutuhkan pembelian yang lain seperti deterjen, softener, dan apapun yang kita butuhkan. Pemutih misalnya, dan sebagainya. Nah, itu di kita. Full di kita. Itu IaaS. Kalau PaaS, Platform as a Services, itu sama seperti mekanisme self-service washing machine. Mungkin di sini, di Indonesia jarang, kan? Tapi kalau di luar negeri, kalau misalnya mungkin pernah nonton drakor, nih, ada satu drakor namanya Vincenzo. Salah satu tokohnya itu sempat mau ditabrak, gitu ya, sempat mau dibunuh di tempat pencucian self-service washing machine ini. Nih, jadi di sana ada tempat servis untuk kita nyuci sendiri. Jadi kita nggak butuh beli mesin cucinya, nggak butuh, karena sudah ada di sana, gitu ya. Kita tinggal nambahin deterjen, gitu ya, nambahin softener, nambahin pemutih, gitu ya, udah di kita. Tapi washing mesinnya di mereka. Nah, gitu ya. Yang terakhir adalah SaaS, Software as a Services. Apa sih Mas Karno? Artinya kita terima jadi, kita tinggal nelpon laundry. Nih, call for laundry services. Nah, jadi di sana kita tinggal telepon, nanti diambillah laundry kita, dicuci sama mereka, selesai. Itu SaaS. Jadi kita nggak perlu mesin cuci, nggak perlu beli deterjennya, udahlah tinggal terima, beres. SaaS. Nah, ini logika dasarnya dulu ya, San. Jadi biar Bapak nggak bingung, IaaS itu apa? IaaS itu sama kayak kita nyuci baju sendiri, gitu ya, di rumah. PaaS, kita datang ke self-service washing machine, kita nyuci di sana, gitu ya. Kalau SaaS, Software as a Services, itu sama seperti kita manggil laundry. Nah, manggil laundry service. Nah, tapi kalau realnya itu sebenarnya apa sih, Mas Karno? Nah, jadi kalau realnya SaaS, Software as a Services, itu untuk customer. Untuk customer. Gmail, Office 365, Salesforce, gitu ya. Itu adalah tools-tools yang untuk SaaS. Nih, jadi don't worry about how the service is maintained. It just work and remains available. Nih, jadi kita nggak usah mikir tentang maintenance-nya mau kayak gimana nih. Semuanya udah di-handle sama Gmail sama Office 365. Nih, PaaS itu untuk siapa? Untuk developers. Untuk developers. Jadi saya cuma punya keahlian untuk membuat kode. Tapi saya minim untuk mekanisme konfigurasi server. Nah, makanya dia bilang, don't worry about provisioning, configuring, or understanding the hardware or OS. Itu udah di cover sama Platform as a Services. Fokus on the deployment and management of your apps. Nah, ada Heroku dan sebagainya, itu PaaS. For administrator, for server administrator, full, itu ya yang bawah, IaaS, Infrastructure as a Services. Jadi, kita semuanya ada data center, ada VM kita, nah semuanya kita langgankan, kita pilih yang IaaS, for admin. AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, itu adalah perangkat atau mungkin fitur-fitur tools untuk IaaS. Jadi inilah konsep segitiga service model, gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk di bidang cloud computing. Makanya saya bilang SaaS itu sama seperti kita laundry. Kita terima beres, tinggal ngirim email, dapat email, udah. Kita nggak perlu mikirin server emailnya, gitu. Itu sudah dibikin sama Gmail, gitu. Dan seterusnya. Tadi ada PaaS, ada IaaS. Nah, kalau saya breakdown, sebenarnya responsibility dari mesin untuk kita masang web atau mungkin masang aplikasi
ini pembandingannya. Ada IaaS, berarti ada application-nya, data, runtime, middleware, OS, itu di sisi kita. Gitu ya, di sisi kita. Gitu. Jadi kalau virtualization, server, storage itu ada di sisi mereka. Gitu ya. Si pengembang atau si pembuat cloud computing. PaaS. PaaS kita hanya fokus di aplikasi dan data. Clear, selesai. Runtime sampai networking itu di urusannya penyedia cloud. Kalau SaaS udah kita nggak usah ngurusin apapun, kita tinggal pakai, kita tinggal pakai aplikasinya. Nggak usah bikin lagi, nggak usah ngolah-ngolah lagi servernya dan sebagainya. Nah, ini adalah perbandingan responsibility antara on-premise itu full, yang biru itu kita, yang beli model service-nya si cloud. Kalau yang orange itu disediakan sama si penyedia cloud-nya. Gitu ya. Jadi ada on-premise, IaaS, PaaS sama SaaS. Nah, contohnya yang masif saat ini digunakan SaaS ya Zoom yang kita pakai, Microsoft Office 365, Dropbox, Salesforce, Google Workspace, itu semuanya adalah konsep dari fitur-fitur atau mungkin tools-tools aplikasi-aplikasi yang termasuk SaaS. PaaS itu ada Heroku, Google App Engine, Amazon Web Service, Elastic Beanstalk. Nih, jadi kalau misalnya pernah pakai Google App Engine, itu kita tinggal membuat dan menjalankan aplikasi mau web, mau mobile, itu infrastrukturnya sudah siap. Namanya Google App Engine. Gitu ya. Itu PaaS. Kalau full kita mau konfigurasi dari awal, ya Amazon Web Service, GCP, Azure, itu kita beli VM-nya, kita install dulu gitu ya. Kita nanti konfigurasi full. Nah, itu adalah IaaS. Ini adalah beberapa aplikasi tools yang common saat ini sesuai dengan service model yang disediakan sama cloud vendornya, gitu ya, cloud providernya. Yang selanjutnya, based on deployment. Nih, based on deployment. Cara kita mendeploy, cara kita masang ke server, gitu ya. Servernya mau kita gimana kan nih? Nah, itu ada public, ada private, ada hybrid. Analogi logisnya dulu. Nih, public. Public itu sama seperti kita naik bis. Seperti, kita langganan nih di ID Cloud Host atau di vendor-vendor cloud yang lain secara public. Artinya apa? Kita akan sharing dengan yang lain. Kita kan naik bis sharing ya dengan yang lain. Terus ini yang paling murah. Kita dari sini mau mudik ke Boyolali tadi, gitu ya. Naik bis adalah pilihan yang paling murah. Nggak perlu maintenance. Nggak perlu maintenance. Kalau ada kerusakan ya yang handle provider bisnya. Itu public. Private sama kayak kita beli mobil sendiri. Private car. Nah, tadi saya sempat sampaikan. Contoh private itu adalah kami mengembangkan aplikasi di Divtik. Nah, divisi TIK itu private car. Sama seperti private car. Jadi kita privasinya terjaga gitu ya. Kita fleksibel gitu ya. Mau naik turunkan, mau kita ubah-ubah mobilnya itu sesuai dengan terserah kita karena private car gitu ya. Tapi kita diwajibkan untuk ada biaya maintenance charge. Kalau rental ya harganya paling mahal, clear gitu ya, higher fee. Ini mekanisme hybrid ya, dan hybrid jadi digabung antara public sama private. Privacy iya, no maintenance karena apa? Karena kita rental. Tapi hybrid itu punya sedikit kelemahan, gitu ya, yaitu adalah complexity is high, gitu ya.
complexity is high. Jadi mekanismenya di sana itu kita konfigurasi terlalu kompleks. Nih, terlalu kompleks. Nah, itu adalah hybrid. Yang lain itu bisa public, berarti kita sesuaikan dengan terserahnya mereka karena kita ngikut mereka. Private itu kita masuk ke internal gitu ya, masuk ke data centernya mereka. Nah, itu cloud computing based on deployment. Nah, tadi kan Linux-nya sudah saya kenalkan sebagai tulang punggung OS-nya. Terus cloud computing itu sebagai implementasi servernya, kita pakai cloud. Nah, kita masuk ke menu utama. Tadi kalau di Master Chef itu appetizer-nya, gitu ya. Sekarang main course-nya. Jadi tadi saya sampaikan auto scaling. Jadi servernya ini bisa kita sesuaikan, dia bisa otomatis naik, turun, menyesuaikan dengan kondisi. Ada 3 pola. Vertical scaling, horizontal scaling, predictive scaling. Kita pakai Linux, kita pakai cloud. Nih, itu ya konsepnya. Makanya tadi Linux dan cloud saya jelaskan di awal. Baru kita masuk ke main course-nya di sini. Vertical scaling. Nih, tadi sempat saya sampaikan. Vertikal, kita analoginya garis vertikal aja. Dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Artinya apa? Kita naikkan spesifikasinya dari bawah ke atas. Speknya kita naikkan. Atau kalau sedang nggak diakses banyak orang, kita turunkan speknya. Nih, kita turunkan speknya. Itu adalah vertical scaling. Nih, jadi RAM-nya, hard disk-nya, CPU-nya kita naikkan, kita turunkan. Tapi servernya cuma satu. Nih, servernya cuma satu. Makanya di sini saya analogikan gambar sederhana. Ada low-end server sampai high-end server. Nih, vertical scaling. Jadi kalau misalnya yang akses banyak, kita ubah dia jadi high-end server. Vertikal ya kan, vertikal. Kita naikkan spesifikasi servernya. Kalau pas jam 12 malam, kayaknya dikit nih yang akses, kita ubah menjadi low-end server. Itu vertical scaling, atas bawah. Dan clear, kita geraknya di spesifikasi. Kita bergeraknya di spesifikasi. Nih, itu vertical scaling. Nah, makanya nanti akan ada kondisi kok harganya nggak menentu ya. Setiap bulan saya Januari bayarnya di ID Cloud Host itu per bulan 50.000. Bulan Februari naik 70.000. Nanti kemungkinan besar ini bulan April mungkin akan turun gitu ya. Jadi 40.000 atau 30.000. Karena apa? Karena kita terpotong dengan libur Lebaran. Nah, mungkin di sana dia akan bertahan cukup lama di mid end atau di low end. Nah, itu vertical scaling. Nanti akan berdampak di harga biasanya. Nah, salah satu tools yang bisa digunakan atau mekanisme yang bisa digunakan untuk penggunaan vertical scaling adalah menggunakan Kubernetes VPA. Kubernetes Vertical Pod Auto Scaler. Nah, sebenarnya Kubernetes itu punya dua kan, punya VPA sama punya HPA. HPA berarti Horizontal Pod Auto Scaler. Cuma nanti saya akan jelaskan berbeda. Saya yang mekanisme horizontal saya nggak pakai Kubernetes, gitu ya. Saya pakai cara yang lain. Nah, tapi kalau untuk vertical scaling ini secara sejauh ini yang saya pakai cukup oke adalah pakai ini Kubernetes VPA. Nah, tapi misalnya sebenarnya ada satu kelemahan di vertical scaling. Nih, saya sampaikan dulu. Kelemahannya adalah kita nanti akan mentok sampai di spesifikasi maksimal dari server itu. Nah, saya sudah buat pakai Kubernetes VPA dan itu sudah mentok sampai atas, gitu ya. Waktu itu pakai GCP malah. Kalau nggak salah mentoknya itu di
96 core, gitu ya, RAM-nya 64 GB, storage-nya masih aman lah, storage-nya masih sekitar 500-an GB. Nah, itu nggak kuat ya. Dong, sampai ke sana, tetap down. Nah, berarti itu menandakan kita sudah nggak akan bisa menggunakan vertical scaling. Gitu ya. Karena sudah sampai level maksimal, tetap down, berarti auto scaling-nya nggak akan berhasil. Ya mau gimana? Auto scaling sudah sampai mentok dong, tapi dia masih down. Gitu ya. Dia masih nggak kuat diakses sama request-an atau permintaan dari user yang banyak. Nah, ini vertical scaling. Salah satu kelemahannya. Makanya saya sekarang, kalau boleh jujur, saya nggak pakai vertical scaling di seluruh aplikasi saya. Saya pakainya horizontal scaling. Nanti saya jelaskan di horizontal scaling. Nanti ada istilah load balancer. Ada istilah master replika. Nih, nanti di horizontal. Tapi sekarang kita bahas vertikal dulu. Tapi tadi kan vertikal ini boleh dicoba untuk langkah pertama. Tapi kalau dia sampai sudah mentok, kok dia speknya sudah mentok dan dia masih down, berarti kemungkinan besar pertama, ada yang salah dengan aplikasi kita. Mungkin query-nya belum benar gitu ya. Mungkin programming-nya belum benar dan sebagainya. Makanya bikin down. Nah, makanya saya lebih nyamannya pakai horizontal scaling. Nah, tadi kalau Kubernetes VPA, ingat ya kan, vertikal, kita fokus bicara mengenai naik turunnya spesifikasi. Nih, nanti dengan VPA, istilahnya itu pod. Kalau misalnya mungkin pernah nginep di Bobo Box. Nih, Bobo Box sekarang konsep hotel yang baru kan Bobo Box. Itu kamarnya namanya pod. Pod 1, pod 2, pod 3. Nah, ini sama. Pod itu ibaratkan kamar di Kubernetes VPA. Pod 1 sebelum di scaling itu CPU-nya 2 core, memorinya 2 GB. Kita kasih VPA dong, dia naik after scaling-nya, CPU-nya jadi 4 core, memorinya 6 GB. Nah, ini after scaling-nya pakai VPA, Kubernetes Vertical Pod Auto Scaler. Nah, sebenarnya tahapannya gimana sih, Mas Karno, untuk kita menjalankan Kubernetes VPA? Jadi kita Linux Administration itu kita config dulu VPA-nya. Kita install, kita config, gitu ya. Nah, nanti kita set settingannya. Nah, kemudian nanti dia akan masuk ke VPA recommender. Nih, yang kedua, akan membaca config yang sudah kita set, gitu ya, ke VPA recommender. VPA recommender oke, kemudian akan di-provide pod resource-nya kembali ke VPA tersebut. Yang update siapa, Mas Karno? Yang update itu ada istilahnya VPA updater. Akan nomor 4. Nah, nanti dia akan menghentikan, menterminate si podnya itu berdasarkan perintah dari VPA updater. Dong. Kita matikan dulu podnya. Kemudian karena terdeteksi mati, si Kubernetes itu akan merecreate podnya. Merecreate podnya. Gitu. Jadi istilahnya kalau cara gampangnya dia di restart dulu nih, gitu ya. Mati, dihidupkan lagi. Di-recreate lagi dengan standar CPU-nya 500 MHz. Ini langkah nomor 6. Langkah nomor 7, sudah ketahuan, oh, kita butuh segini nih. Dia akan memproses auto scaling, dapat pod resource recommendation, ada istilahnya VPA admission controller, dia akan menaikkan CPU-nya, dinaikkan sebesar 250 MHz menjadi 750 MHz. Nah, gitu ya. Setelah di-recreate baru dinaikkan. Pas hidup jadi besar lagi.
Nah, lebih besar daripada yang sebelumnya. Makanya terkadang kalau mekanismenya menggunakan vertical scaling, itu ada waktu kita mungkin ada sepersekian detik untuk merestart atau merecreate pot. Gitu ya. Karena butuh naik, butuh naik. Butuh naik. Sama kalau Bapak Ibu sekalian berlangganan di ID Cloud Host, di BizNetGeo, di tempat-tempat yang lain. Kalau kita pengen menaikkan speknya, harus mematikan dulu. Nih, saya CPU 4 core atau RAM 4 GB kayaknya kurang nih. Saya naikkan. Itu nggak bisa kita paksa naikkan gitu ya. Dari 4 jadi 16 tanpa dimatikan. Makanya harus dimatikan dulu. Itu manual scaling. Auto scalingnya juga sama. Jadi kadang butuh fase restart untuk merecreate potnya. Merecreate potnya. Nah, ini langkah-langkah dan kita menggunakan Kubernetes VPA. Kalau nanti Bapak Ibu sekalian ada kebutuhan menggunakan atau menguji coba dulu virtual pod auto scale, gitu ya. Ini beberapa langkahnya yang sudah saya terapkan, makanya best practice ini saya bawa ke sini, gitu ya. Nanti kalau Kubernetes clusternya sudah siap, gitu ya, kita install VPA-nya dulu. Installnya gimana, Mas Karno? Nah, saya sudah siapkan perintahnya. Terus kita diminta membuat deployment, membuat services. Kita tambahkan VPA ke deployment dan sebagainya. Nah, sudah saya siapkan. Ini langkah-langkahnya untuk membuat vertical pod auto scale. Tapi sekali lagi, saya sampaikan kelemahannya adalah kalau ini sudah mentok sampai fase maksimal dari spek kita, berarti kita harus pindah. Kita harus mulai pindah ke horizontal scaling. Jadi kalau vertical scaling sudah, udah nggak mampu Mas karena dan itu kan kalau sekalian nyewa yang paling tinggi speknya itu habis-habisan biayanya. Nah makanya ini yang paling saya sarankan ya kan, ada horizontal scaling. Sudah nggak mampu di vertical scaling, mentok speknya nggak kuat, kita pakai horizontal scaling. Horizontal scaling itu apa Mas Karno? Nih, tadi ingat ya kan, horizon, garis khatulistiwa, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Artinya apa Mas Karno? Kita tambahkan servernya di kanan sama di kirinya. Di kanan sama di kirinya. Awalnya 1, tambahkan di kanannya 1, tambahkan di kirinya 1, jadi 3. Namanya horizontal scaling. Gitu ya, horizontal scaling. Jadi kita tambahkan ada 3 nih server kita. Nah, gitu ya. Yang mana 1 tadi nggak kuat. 1 dengan spek maksimal pakai vertical scaling itu udah nggak kuat. Udah anjlok, udah down. Berarti kita harus pindah menggunakan horizontal scaling seperti ini. Nah, jadi kita tambahkan jumlah servernya dengan spek yang sama. Spek yang sama. Jadi tadi ya, misalnya kita speknya yang mid range saja, jangan yang high range. Mid range tapi ada 5 atau ada 3, gitu ya. Itu mekanisme horizontal scaling. Nah, kalau horizontal scaling seperti ini, kita nanti akan mengenal beberapa istilah umum seperti load balancer, file over, master replika, node 1, node 2, node 3, dan seterusnya. Ini adalah istilah-istilah yang digunakan untuk penerapan horizontal scaling. Ada load balancer, kita bagi penugasannya, kita balancing load-nya. Yang kedua, file over. Kalau yang ini mati, fail, kita over, kita ganti ke sini. Gitu ya. Ini fail, kita ganti ke sini. Jadi situs kita akan terjaga uptime-nya, nggak down sama sekali, gitu ya. Karena ada file over di sana, ada master, ada replika. Nih nanti kita pelajari di belakang. Nah, kalau untuk horizontal scaling kan, saya tidak menggunakan Kubernetes horizontal pod auto scale.
Tapi saya pakai 3 software free ini. Free ini. Ada Patroni, ada Redis, ada Hproxy. Itu yang saya gunakan 3 tools ini itu untuk menciptakan, untuk membuat mekanisme horizontal scaling. Gitu ya, Patroni, Redis, Hproxy. Patroni, dia berguna untuk mengcluster database server yang ada di aplikasi kita. Saya pilih Postgre, ya tadi pertama karena bisa auto scaling, yang kedua free, nggak bayar. Nah, Patroni itu membuat kita bisa mudah melakukan failover, replikasi, makanya ada master, ada replika. Master itu database utama, nanti dia akan dicontek sama database yang lain. Itu namanya replikasi. Nah, bisa pakai Patroni ini. Gitu. Jadi nanti database servernya ada 3, menerapkan konsep horizontal scaling. Nanti kita pakai Patroni sebagai load balancer-nya, sebagai pengelola klasternya. Yang kedua, saya pakai Redis. Redis. Untuk apa, Mas Karno? Untuk mengelola cache data. Jadi kalau kayak bos itu iya, yang akses banyak. Tapi kontennya itu jarang berubah. Jarang berubah. Makanya saya pakai Redis supaya nggak harus ke database. Cukup ngambil dari cache. Itu pakainya Redis. Naruhnya di depan, di web server. Nah, kalau saya gambarkan, struktur BOS yang pertama, horizontal scaling, database server with Patroni. Nih, saya terapkan seperti ini. Patroninya dipasang di mana, Mas Karno? Nih, di belakang ada 3 database server. Inilah yang disebut horizontal scaling. Ingat konsepnya, kan? Horizontal itu berarti kita menambahkan jumlah server yang ada di sistem kita. Saya tambahkan, satu database nggak kuat. Saya buat 3 database servernya. DB Node 1 sebagai master, DB Node 2 sebagai replika, DB Node 3 sebagai replika. Nah, itu adalah konsep horizontal scaling. Walaupun saya gambarinya vertikal ya, tapi ini bukan vertikal. Ini horizontal. Karena nambahin jumlah servernya. Ini mekanisme horizontal scaling. Saya buat database-nya ada 3. Saya kasih Patroni untuk bisa mengcluster, untuk bisa melakukan failover. Di mana, Mas Karno? Di sini. Saya siapkan satu server yang digunakan untuk mengkonfigurasi Patroni. Gitu ya. Untuk load balancer database servernya. Di Patroninya di sini. Jadi, kita butuh 4 server. Satu untuk load balancer-nya sebagai installer untuk Patroninya. Yang ketiga ini database server. Kita install Postgre di sana. Nah, ini mekanisme horizontal scaling. Dan lihat panahnya, lihat panahnya. Saya buat di sini, panahnya bolak-balik. Panahnya bolak-balik. Ada master, ada replika. Data utama masuk ke sini dulu. Nanti akan di copy paste, dicontek, bahasa Jawanya diturun oleh replika di atas sama replika di bawah. Nah, ini mekanisme horizontal scaling. Kita bagi menjadi beberapa server, biar nggak tertumpuk di satu server. Gitu ya, biar nggak tersentral di satu server. Takutnya nanti down, nggak kuat. Patroni bisa membuat mekanisme failover, auto failover. Jadi begitu ini down, kita pindahkan ke sini. Bapak bisa mungkin paham ya. Kita database itu punya 2 mekanisme, ada read, ada write. Read itu untuk baca data, write itu untuk menulis data. Biasanya read itu hanya bisa terpasang di replika dan master.
Replika, master semuanya bisa nge-read, pasti. Nah, biasanya yang nge-write, nambah, hapus, update, itu biasanya hanya ke master. Jadi begitu masternya down, kita nge-read kemana nih Mas Karno? Si patron yang menentukan, oke, kita nge-read ke DB Note 2. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah mekanisme horizontal auto scaling, auto failover, auto load balancing, itu menggunakan patroni di sini. Terakhir, biar lebih kuat lagi, sekali lagi, auto scaling itu gunanya supaya server kita kuat, diterpa badai gitu ya, diterpa topan pengaksesan aplikasi gitu ya. Yang akses banyak biar kuat, itu auto scaling. Redis di depan. Ingat tadi Redis digunakan untuk membuat cache. Jadi kalau datanya nggak berubah, jarang berubah, itu cocok pakai Redis. Nanti tinggal ngambil historinya setiap 10 menit sekali atau 30 menit sekali gitu ya. Biar apa? Biar dia nggak diteruskan sampai belakang. Dia di stop sampai Redis biasanya sudah menampilkan datanya. Itu Redis sebagai cache server. Nah, selain itu, BOS, nah ini untuk rekan-rekan yang mungkin baru masuk atau baru terjun ke dunia Linux administration, saya sangat menyarankan storage server itu dipisah. Storage server dipisah dengan database server, dengan web server. Jangan semuanya dicampur aduk jadi satu. Wah, itu berat tuh, Selan. Gitu ya, berat. Termasuk nanti kalau Bapak sekalian belajar microservice. Gitu ya, microservice itu juga penerapannya idealnya dipisah-pisah per setiap servernya. Gitu ya. Terus ada manajemen untuk monitoring grafik pakai Grafana, kemudian VPN server untuk kita mengakses ke internet internalnya Polri, biar nggak dihack, gitu ya, pakai VPN. Nah, gitu ya. Ini mekanisme BOS. Dan dia pakai cloud private. Sekali lagi, private. Masuknya ke private di Diftik Polri. Termasuk IP-nya IP private ini. Gitu ya, bukan IP public. Gitu ya. Nah, tapi kan ini bertahan sekitar 1 tahun. Di 2023 ini, saya tambahkan satu software lagi. Namanya H-Proxy. H-Proxy. Ini juga mendukung mekanisme untuk horizontal scaling. Gitu ya, H-Proxy. Gunanya untuk apa, Mas Karno? Untuk load balancer, untuk web server, untuk aplikasi berbasis web. Jadi dia akan menyeimbangkan beban lalu lintas kerja dari si server webnya. Nah, ini kan patroni itu di belakang di database Postgre. Kemudian kalau untuk H-Proxy itu di depan di web server. Nih, jadi dia akan menyeimbangkan pembagian beban antara web server yang ada. Sekaligus namanya kan proxy, untuk proxy server. Gitu ya. Untuk meneruskan permintaan klien sesuai dengan server back-end-nya. Nah, itu H-Proxy. Jadi saya pakai 3 tadi ya. Patroni, Redis, sama H-Proxy. Nah, H-Proxy-nya dipasang di mana, Mas Karno? Ingat ya, tadi kita punya horizontal scaling di belakang, di sini. Tapi, supaya BOS ini lebih kuat lagi diakses sama 2 juta pengguna, saya pasang lagi horizontal scaling di depan, di server web. Yang mana, Mas Karno? Yang ini ya, kan? Lihat ya, tadi di gambar sebelumnya, hanya satu. Hanya satu. Saya buat biar lebih stable lagi, biar lebih nyaman lagi diakses, lebih reliable lagi, saya pasang 2 web server. Nih, horizontal scaling, web server with H-Proxy. Saya pasang di sini.
H-proxy-nya dipasang di mana, Mas Karno? Di depan. Nah, H-proxy plus Redis. Gitu ya, H-proxy plus Redis kita pasang di depan, di sana. Biar apa? Nanti Redis-nya jalan untuk catch, untuk catching, H-proxy-nya untuk membagi beban ke sini atau ke sini. Gitu. Misal, ini tampilannya error, gitu ya, pindahkan ke sini, dan sebaliknya. Nah, makanya ini adalah konsep horizontal scaling. Kita tambahkan jumlah servernya. Mau server web, mau server database. Nah, gitu ya. Itu konsepnya. Hanya saja kalau horizontal scaling di server database, kita harus dan wajib nanti setting patroni, settingnya juga untuk replikasi. Gitu ya. Jadi ada proxy, Redis di depan, di server web, database-nya itu kita pasang patroni. Nah, alhamdulillah sejauh ini SIPP dan BOS itu sedikit sekali downtime-nya. Sedikit sekali downtime-nya. Gitu ya. Dulu kita sebelum ada ini, wah, itu setiap hari pasti downtime sekali dalam 3 menit atau dalam 5 menit. Gitu kan kita butuh restart otomatis. Dan semuanya saya setting restart otomatis. Begitu mungkin dia nggak kuat, restart otomatis, file over ke tempat yang lain. Nah, ini horizontal scaling di web servernya. Kalau tadi itu di database servernya. Pakai patroni. Nih, kalau yang ini kita pakai H-proxy untuk di web server. Nah, gitu ya, di sini. Nah, kalau boleh jujur, Dosan, ini 12 server ini yang saya gunakan untuk BOS. Jadi BOS itu bukan hanya satu server, tapi ada 12 server. Ya, untungnya waktu itu Divtik masih ngasih ya, kan? Masih ngasih 12 server ini. Nih, jadi kan, ini rinciannya. Web application sekarang sebenarnya ada 3. Ada 3. Redis sama H-proxy-nya itu diinstal di server yang nomor 1. TCP Load Balancer Web App. Ini speknya. Nggak terlalu gede. Gitu ya. Terus database clusternya, wah ini ada 4. Misalnya ada 4. Ada 4. Kemudian kita nginstal patronnya di mana, Mas Karno? Di nomor 2. Terus saya siapkan database backup. Untuk membackup setiap hari. Gitu ya. Kalau amit-amit ada kenapa-napa, kita bisa ngambil dari database backup. Monitoring untuk install Grafana. Storage itu untuk menyimpan tadi. Kan kalau polisi punya kartu keluarga, punya KTP, punya surat nikah, punya akta kenaikan pangkat, semuanya disimpan di storage. Makanya dia secara RAM nggak terlalu besar, secara CPU nggak terlalu besar, tapi penyimpanan harus besar. 1 tera. Karena untuk nyimpan dokumen-dokumen kita yang non-data. Itu maksudnya ke database nanti. Nah, ke database cluster. Nah, secara umum, ini pemetaan server yang saya gunakan di Binmas Online System versi 2 untuk tahun 2022. Di 2023 beda lagi. Ini saya naikkan semua. Gitu ya. Ini saya naikkan karena ternyata kapasitas database-nya sudah hampir penuh. Sudah hampir 500 giga. Makanya saya minta kemarin 3 teraan lah. 3 teraan biar bisa kuat selama 5 tahun lah, 5 tahunan atau 3 tahunan. Yang ketiga, predictive scaling. Nih, predictive scaling. Bisa mengeset skala otomatis gitu ya, berdasarkan data historis. Jadi masa depan itu butuh server berapa, speknya apa, bisa ditentukan otomatis. Nah, ini contohnya kan, kita bisa memforecast periodnya, gitu ya. Misal sekarang hari Selasa, otomatis nanti sistemnya nanti bisa membuat, oh, forecast periodnya di hari Rabu itu berapa, di hari Kamis itu berapa. Ini teknologi baru kan, predictive scaling. Itu untuk CPU. Untuk capacity juga bisa di forecast.
oh ternyata kita kalau di jam 12 malam itu agak tinggi, nanti sore agak malam dia turun lagi. Nah, gitu ya. Itu predictive scaling. Nah, jadi bisa mengantisipasi sesuai dengan hari dan waktu permintaan. Gitu ya. Nah, tools-nya kan itu bisa pakai Kubernetes horizontal pod autoscaler, itu juga bisa menerapkan predictive scaling. Nah, cuma nanti yang saya contohkan itu adalah menggunakan Amazon EC2 auto scaling. Karena tinggal klik ya. Ya klik nggak perlu terlalu detail untuk mengkonfigurasi. Nah, ini sesuai dengan yang sempat disampaikan oleh Pak Romi di kelas yang minggu kemarin. Itu kan ada 3 pola penerapan data science, gitu ya. Ada regulation implementation, regulation improvement, software improvement, sama algorithm improvement. Nah, forecasting itu maksudnya ke sini. Kenapa kok bisa di forecast? Karena di sana ada salah satu atribut time series. Gitu ya. Jadi makanya tadi si Amazon, si Google, dia kok bisa prediktif Mas Karno? Ya karena di sini dia ada forecasting-nya. Forecasting itu termasuk data meaning roles dari bukunya Larousse. Jadi karena dia punya atribut time series. Atribut time series itu yang mana sih Mas Karno? Yang ini, Ren. Ada time series-nya. Tanggal 14, tanggal 15, tanggal 16, tanggal 17. Nah, ini adalah mekanisme atau atribut time series. Nah, kalau algoritmanya ya biasanya pakai neural network atau deep learning, itu yang khusus untuk forecasting. Jadi biasanya sama dengan estimasi. Nah, ini artinya dari time series. Jadi ada durasi waktunya. Jadi kita nggak bisa predictive scaling langsung di hari H atau di hari pertama. Biasanya butuh delay mungkin selama seminggu atau selama sebulan untuk bisa menganalisis pola data sebelumnya. Makanya sebelumnya pakai horizontal scaling, gitu ya. Nanti baru kita masukkan ke predictive scaling supaya dia bisa bergerak otomatis sesuai dengan hasil forecastingnya. Harga saham, cuaca kan juga ada forecast time series-nya kan. Jadi time series-nya jam berapa, tanggal berapa itu juga ada di cuaca. Makanya BMKG bisa memprediksi Jakarta hari ini hujan karena mereka punya data sebelumnya gitu ya, bahwa Jakarta akan hujan kalau kondisinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, saya menunjukkan mekanisme predictive scaling itu menggunakan Amazon EC2 auto scaling. Tampilannya seperti ini. Nanti di pojok kanan atas itu ada create a scaling plan. Kita klik di sini, get started. Nah, di sini kita pilih EC2 auto scaling group yang sebelah kanan. Gitu ya, langkah nomor 1. Langkah nomor 2, kita kasih nama grup predictive scaling-nya, namanya apa. Nah, di sini kita pilih optimize for availability, di bawah kita enable dua-duanya. Kita enable predictive scaling, kita enable dynamic scaling. Ini di bawah. Kita checklist. Nah, misalnya kita set apa adanya, gitu ya. Dia akan memforecast dan juga akan otomatis men-scaling, gitu ya. Kemudian forecast period-nya itu 2 hari. Jadi hari ini dia akan memforecast atau akan mempredik kira-kira 2 hari ke depan speknya itu akan apa. Nih, itu predictive scaling setting yang forecast period. Kemudian untuk mengkonfigurasi ulang, kita ingin buffernya berapa lama. Oh, saya pengen buffernya 300 detik deh. Gitu, 300 detik berarti sekitar 5 menitan ya, 5 menitan itu untuk mengaktifkan lagi si servernya, buffer time. Nah, pilih predictive scaling setting, nanti di set, gitu ya, itu default-nya, otomatis nanti kita akan bisa memprediksi kira-kira next forecast time-nya itu ada di berapa untuk speknya, gitu ya, untuk speknya.
Nah, ada forecast period nanti di sini. Padahal hari ini baru hari Selasa nih, tapi si Amazon EC2 ini dia bisa mempredik kira-kira hari Rabu dan hari Kamis itu butuh berapa. Gitu ya. Kalau di real case saya belum menggunakan ini ya, belum menggunakan predictive scaling. Ini hanya saya coba-coba gitu ya. Kalau real case saya pakainya tadi horizontal scaling untuk BOS sama untuk SIPP gitu ya, supaya diakses sama 2 juta pengguna itu nggak terkapar gitu ya, nggak down. Nah, gitu ya. Itu untuk predictive scaling. Jadi ada 3, ada vertical scaling, kita naikkan spesifikasi. Kemudian ada horizontal scaling, kita nambahin beberapa server. Yang terakhir itu ada predictive scaling. Nah, sayangnya saya belum menemukan pembuatan predictive scaling pakai software-software yang open source seperti tadi. Nah, kalau horizontal kan bisa pakai misalnya Patroni, Redis, Hproxy. Kalau ini belum ada. Jadi masih tertanam di software di Linux. Nah, kemudian biasanya saya sering dapat project itu revitalisasi dari versi 1 ke versi 2. Versi 1-nya bermasalah Mas karena nggak dipakai. Saya datang ke versi 2. SIPP itu saya dapat 2.0. BOS itu dapat saya versi 2. Nah, gitu. Jadi dua-duanya itu versi kedua, bukan versi 1. Nah, biasanya saya punya best practice gimana sih Mas cara mengcluster masalah aplikasi. Dan nanti goals-nya kita akan coba menerapkan auto scaling tadi. Gitu. Nah, biasanya saya cek dulu dari aplikasinya, platformnya, terakhir infrastrukturnya. Nah, jadi aplikasinya itu terdiri dari apa, Mas? Saya cek arsitekturnya, UI UX-nya, program code-nya, struktur database-nya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, framework sama bahasa pemrograman, apakah masih didukung atau sudah expired, gitu ya. Kan sekarang bahasa programan itu cepat banget, apalagi kayak PHP itu cepat banget. Gitu, makanya harus kita lebih cepat, lebih bisa menyesuaikan dengan platform tersebut. Nah, baru masuk ke infrastruktur. Web servernya kita scaling, database servernya kita scaling, file servernya kita scaling, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi nanti aplikasi kita kembangkan ulang jadi versi 2, gitu ya. Platform sama infrastructure, kita tingkatkan platformnya, infrastructure-nya, sama security-nya. Gitu ya. Nah, kayak seperti ini, saya punya deployment diagram seperti ini. Nah, di sini ada kekeosan, gitu ya. Ada kekeosan yaitu dari web server, kalau pengen masuk ke database, harus masuk dulu ke API. Jadi dari web masuk ke API, dari API masuk ke database. Ini SIPP versi yang pertama. Nah, saya lihat ini bottleneck nih, gitu ya, bottleneck. Mungkin orang awam pun sudah tahu ya, kok mau ke database harus lewat API dulu. Dari web ke API, API ke database. Nih, jadi harusnya kan dari web langsung ke database aja, kan? Kecuali ya kayak aplikasi eksternal Polri, gitu ya, BRI, Asabri, KTP itu masuk ke sini, oke, ke API karena dia fungsinya untuk API. Aplikasi di internal Polri masuk ke sini, itu juga API. Tapi web server ini untuk pengguna. Nah, pengguna itu saya pengen dong lihat foto saya, masuk dulu ke API, baru ke storage. Saya pengen dong lihat history jabatan saya dari web server, di enter, masuk ke API, baru ke database. Akhirnya ternyata benar, dari seluruh permintaan, 14 juta permintaan request data, itu 10.000-nya dari internal aplikasi itu sendiri. Gitu ya. Kalau yang 4 juta, dia dari luar. 10 jutanya itu dari dalam aplikasi itu sendiri. Muter tadi, dia muter. Gitu ya. Dari web ke API. Baru ke database. Dari web ke API, baru ke storage. Nah, akhirnya dari sana saya rombak arsitekturnya, plus saya siapkan
mekanisme load balancer di sini. Yaitu menggunakan horizontal scaling. Nih, jadi kalau misalkan dengar load balancer, kemudian dengar juga istilah node, master replika, itu biasanya penerapan untuk horizontal scale. Horizontal scaling. Nih, gitu ya. Jadi saya pisah. Kalau dari web server, pengen akses data, langsung aja masuk ke sini, ke database, pengen ke storage, masuk ke sini. Gitu ya. Dari eksternal, itu baru. Dari eksternal, masuk dulu ke load balancer, nanti masuk dulu masternya mana, replikanya mana, di failover pakai patroni. Internal, itu ngakses BOS misalnya. BOS itu juga ngakses SIPP untuk data Babin Kamtipmas. BOS di sini, masuk dulu ke load balancer, nanti dipilih sama patroni, kita ngambil di node ke-3. Nah, itu mekanismenya. Nah, Mas Karno kok nggak bikin horizontal scaling di database, Mas? Karena dulu yang bikin chaos SIPP adalah di API-nya. Karena SIPP itu sumber informasi personel Polri-nya. Gitu ya. Makanya di sana butuh kuat di API server. Gitu ya. Makanya saya pasang horizontal scaling di sana, di API servernya. Gitu ya. Ini spesifikasi infrastruktur untuk SIPP kan sama API servernya ada 3. Ada load balancer, ada storage, database server, web server. Nah, ini speknya. Gitu ya. Terus platform saya tingkatkan gitu ya, versinya jadi versi 7 misalnya, sebelumnya versi 5 udah. Versi 5. Saya update menjadi versi 7 pakai Laravel versi 7. Gitu ya. Terus saya pasang beberapa mekanisme security gitu ya. Ini sempat saya sampaikan juga di kelas saya yang sebelumnya di 5 tren serangan aplikasi web. Kita pasang PDO gitu ya. Dan escape variable. Biar apa Mas Karno? Biar nggak kena SQL injection. Kita pasang CSRF protection. Biar nggak kena serangan cross-site request forgery. Terus enkripsinya saya pakai bcrypt. Bukan pakai MD5. Kalau MD5 itu wah udah sama sekali nggak aman udah. Karena MD5 itu dia mekanismenya double way hashing. Gitu ya. Jadi bisa di encrypt, nanti di decrypt lagi bisa. Nah, kalau bcrypt dia pakai one way hashing. Jadi setelah di encrypt itu nggak bisa di decrypt lagi. Gitu ya, itu bcrypt. Terus pakai 2FA. Login konfirmasi email, login konfirmasi WhatsApp. Nih, gitu ya, untuk mencegah phishing. Nah, ini kalau di security. Nah, kemudian berkaitan dengan load balancer dengan auto scaling, itu biasanya bisa dilakukan juga mekanisme pentest, penetration testing, vulnerability testing, gitu ya. Dan yang pernah saya alami itu menggunakan Acunetix dan Rapid7. Gitu ya. Ini kalau pakai Acunetix, jadi lebih ke vulnerabilities, lebih ke security, kira-kira dia ada kerentanan atau tidak, gitu ya. Terus Rapid7, nah ini yang pentest sekaligus vulnerability testing. Dan di Polri, Baharkam Polri, di Polri itu setiap 3 bulan sekali harus pentest, biar nggak ada masalah. Security-nya dicek, terus balancing-nya juga dicek. Kalau diakses sama 2 juta pengguna gimana? Gitu ya. Makanya scanningnya itu lama. Kami terakhir scanning di tanggal 20 Juni, itu 15 jam. Scanning BOS itu 15 jam. 12 server di scanning semua. Sambil di pentest. Nah, secara umum, vulnerability-nya aman, low, dan informational. Pentestnya masih oke. Nih, pentestnya masih oke. Gitu ya. Dan ini mekanisme kalau kita pengen meningkatkan versi konfigurasi yang ada di web server atau database server. Gitu ya.
web server boleh pakai Apache, boleh pakai Nginx. Cuma sebenarnya kalau saran saya pakai Nginx, kan? Itu lebih kuat ya. Jadi saya dua-duanya bos sama SCPP karena basisnya web. Saya pakai web servernya itu pakai Nginx atau Nging kalau orang awam yang nyebutnya. Postgre. Nah, kebetulan saya pakai Postgre di Polri, kan? Dan mekanismenya nanti bisa dituning berdasarkan PGTune. Nah, ini mekanisme sebenarnya salah satu cara kita men-scaling secara vertikal, tapi manual. Nih, manual scaling. Kita pengen menaikkan spek buffer. Kita pengen menaikkan max connection atau menurunkan. Nah, jadi nanti PGTune itu dimasukkan spesifikasi servernya, dia akan ngasih saran seperti ini. Gitu. Ini adalah vertical scaling yang paling optimal untuk Postgre. Gitu ya, untuk Postgre. Nah, kita pentest, kita cek kecepatannya, kan? Itu bisa dengan menggunakan GT Matrix. Nih, kalau misalnya pernah dengar ya, kan? Mekanisme GT Matrix itu untuk ngecek kira-kira nilai speed kita berapa. Kalau diterpa dengan beberapa akses, apakah cepat atau enggak, gitu ya. Saya cek ilmukomputer.com, itu pace speed-nya A, Y slow core-nya B. Gitu ya. Ini untuk ngecek kecepatan dan reliable dari websitenya. Gitu ya, dia kuat atau tidak. Nah, that's all secara umum itu, mungkin dari saya untuk materi hari ini. Jadi, tadi kita sudah belajar bareng-bareng, kan? Tentang pengenalan Linux, terus cloud computing, kemudian bagaimana menerapkan 3 pola ini, gitu ya, di server Linux kita berbasis cloud. Ada vertical scaling, horizontal scaling, dan juga predictive scaling.